Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita bakal ngulik bagian pendahuluan dari buku Richard Watson, Digital versus Human. Judulnya menarik nih, Menjinakkan Masa Depan. Betul, sumbernya ya langsung dari teks pendahuluannya itu. Misi kita bareng-bareng nih, kita mau coba pecahin teka-teki. Kenapa ya kita kok sering cemas banget soal masa depan, padahal kalau dilihat data banyak banget kemajuan. Anda mungkin pernah ngerasain juga kan, ada berita bagus soal harapan hidup naik, kemiskinan ekstrem turun, tapi rasanya ketutup aja gitu sama bayangan asteroid lah, pandemi, atau robot yang katanya mau ambil alih kerjaan. Iya. Itu fenomena yang menarik banget. Mari kita bedah bareng deh paradoks ini. Setuju. Nah, sumber ini langsung nunjuk ke satu pergeseran penting ya. Mimpi soal masa depan yang cerah gitu, kayaknya mulai agak pudar setelah ganti milenium, awal 2000-an gitu. Oh gitu ya? Penulisnya sih menduga peristiwa besar kayak 9/11 atau krisis finansial global 2008 itu ikut andil mengikis optimisme tadi. Tapi menariknya, ini nggak rata ya di seluruh dunia. Sumbernya bilang ada beda yang lumayan jelas. Betul sekali. Optimisme itu cenderung lebih kuat di Asia, di Afrika. Beda sama di Amerika atau Eropa, yang cenderung agak pesimis. Kenapa tuh? Iya, buku ini mengaitkannya seringkali sama perbedaan pendapatan yang nyata gitu. Terus krisis finansial 2008 itu, itu dampaknya gede banget. Banyak kepastian lama yang rasanya langsung runtuh aja. Masuk akal. Dan gini, ini bagian yang penting nih. Persepsi kita soal masa depan itu seringkali kayak cermin dari apa yang baru aja kita alamin. Krisis finansial itu contoh bagus. Maksudnya? Ya, itu nggak cuma goyangin ekonomi, tapi juga bikin semacam, pusaran ketidakpastian psikologis gitu. Ditambah lagi kata sumber ini, kita ini gampang lupa sama pelajaran masa lalu, terus reaksinya suka berlebihan sama kejadian sekarang. Oh. Dulu, mungkin karena info lebih terbatas, koneksi nggak sekencang sekarang, jadi guncangan di satu tempat nggak langsung nyebar secepat ini. Risiko sistemiknya lebih kecil lah. Oke. Jadi balik ke paradoks intinya nih. Satu sisi kita cemas, tapi sisi lain sumber ini kan bilang tegas banget kalau dilihat ukuran penting harapan hidup, kematian bayi, melek huruf, kemiskinan ekstrim, itu kondisi manusia di planet ini belum pernah sebaik sekarang. Iya kan? Aneh ya? Datanya kuat, tapi kok rasanya nggak gitu ya di hati? Justru itu intinya. Alih-alih kita fokus ke kemajuan tadi, perhatian kita tuh gampang banget kesedot sama ancaman-ancaman besar. Mau itu perubahan iklim lah, pandemi lagi, atau robot ngambil kerjaan. Nah si Watson penulisnya, dia ngasih kemungkinan gini, jangan-jangan ini bukan ancaman eksistensial yang beneran gimana gitu, tapi lebih kayak, wadah buat numpahin kecemasan kita yang lebih dalam, yang lebih abstrak. Jadi kayak fokusnya aja yang geser. Bisa jadi. Pertanyaan besarnya kan jadi, kenapa kita ngerasa murung gini, padahal secara objektif banyak hal itu membaik loh. Nah, ini nyambung nih sama temuan menarik yang dikutip di sumber. Ada studi dari Angelica Di Moca. Oh ya, soal otak itu ya? Betul, gimana otak kita respons informasi. Katanya, kalau otak kita dibanjiri info dan zaman sekarang kan banjir banget ya, itu bisa kayak shutdown gitu, mati rasa. Akibatnya? Ya cemas, terus jadi susah ngambil keputusan. Kayak pas banget sama perasaan masa depan ini kok liar, nggak kekontrol gitu. Nah, ditambah lagi satu hal. Hilangnya semacam pegangan atau narasi besar gitu. Dulu, kata sumber ini, orang mungkin ngerasa, walau bisa jadi ilusi ya, ada alur cerita yang jelas lah buat memahami dunia, arahnya kemana. Sekarang kayak bingung gitu ya? Banyak yang ngerasa gitu. Arahnya kabur, masa depan kayak nguap aja. Tapi penulisnya juga bilang loh, pandangan bahwa masa depan itu lepas kendali sama sekali, itu dianggap omong kosong. Masih ada yang bisa kita pengaruhi kok. Nah ini dia nih, judulnya kan menjinakkan masa depan. Gimana caranya tuh menjinakkan? Sumbernya ngasih petunjuk sih, nggak semua aspek masa depan itu gelap gulita. Ada elemen-elemen yang relatif bisa diprediksi. Contohnya? Ya kayak tren demografi, pertumbuhan penduduk, penuaan gitu kan, ada polanya. Kondisi geografi, geologi, itu kan kerangka yang relatif stabil. Terus, belajar dari pola sejarah juga bisa ngasih kita peta kasar lah. Jadi nggak buta-buta amat ya? Betul. Kalau ditarik lebih luas lagi, psikologi kolektif suatu bangsa yang jelas dibentuk masa lalu, itu juga ikut nentuin arah. Dan tujuan buku ini ditegasin juga sama penulisnya, itu bukan mau jadi cenayang ngasih ramalan presisi gitu. Bukan prediksi ya? Bukan. Lebih kayak bikin sketsa kasar aja,
Gimana sih cara kita hidup sekarang? Dan yang lebih penting, gimana kita pengennya hidup ke depan? Nah, penekanannya kuat banget di sini. Gimana caranya nilai-nilai kemanusiaan itu tetap jadi pusat di tengah gempuran digital ini semua. Menjaga manusianya ya. Intinya itu. Harapannya sih membayangkan masa depan itu bisa ngasih arah, ngasih kenyamanan, bukan malah bikin tambah bingung. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, kita kayaknya kejebak di tengah tegangan yang unik ya zaman sekarang ini. Gimana itu? Ya, secara data, kita hidup di zaman terbaik dalam banyak hal penting. Tapi secara perasaan, kok ya dibayangin kecemasan mendalam soal masa depan yang rasanya liar banget, nggak pasti. Iya. Tadi kita dengar, ini sebagian karena tsunami informasi, terus mungkin juga karena kita kehilangan cerita besar yang dulu ngasih arah. Nah, poin kunci yang bisa kita ambil dari sumber ini, masa depan itu nggak sepenuhnya gelap atau nggak bisa ditebak kok. Ada pola, ada elemen yang bisa diantisipasi dari sejarah, dari kondisi sekarang. Jadi tantangannya, Tantangan terbesarnya, dan ini nyambung ke menjinakkan masa depan tadi, ya gimana kita secara sadar, secara aktif ikut ngebentuknya. Gimana kita mastiin masa depan yang kita tuju itu tetap fokus ke manusia, ke nilai-nilainya, bukan cuma ngejar efisiensi mesin atau algoritma aja. oke. Ini mungkin pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Silakan. Kalau benar persepsi kita soal masa depan itu seringnya pantulan dari pengalaman kolektif kita baru-baru ini, kira-kira nih, pengalaman kayak apa ya yang bisa kita bangun bareng-bareng secara sadar hari ini, supaya pantulan masa depan yang kita lihat nanti jadi lebih optimis, lebih manusiawi? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.